Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Fairawati, berasal dari SMP Negeri 2 Kota Sabang, Provinsi Aceh. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Lab yang dilaksanakan oleh UPI dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 21 Februari, kelompok B. Selama mengikuti BIMTEK, saya sangat merasakan banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan. Antara lain, mengalami peningkatan kompetensi profesional. Saya merasa bahwa saya mengalami peningkatan kompetensi profesional, yaitu saya memahami tugas, fungsi, dan peran kepala laboratorium IPA sesuai standar nasional. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan laboratorium IPA. Memperdalam pemahaman tentang manajemen laboratorium yang efektif, efisien, dan aman. Manfaat kedua, penguatan manajemen laboratorium IPA, yaitu mampu menyusun program kerja laboratorium IPA secara sistematis dan berkelanjutan, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium termasuk alat bahan dan bahan habis pakai, meningkatkan ketertiban dalam administrasi laboratorium, inventaris, kartu alat, dan sebagainya. Manfaat ketiga, peningkatan keselamatan dalam keamanan kerja. Memahami dan menerapkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA, mampu menyusun dan menerapkan SOP penggunaan alat dan bahan berbahaya, meningkatnya kesiapan dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan laboratorium. Manfaat keempat, meningkatnya kualitas pembelajaran IPA. Dalam hal ini mendukung pembelajaran IPA yang berbasis praktikum, eksperimen, dan inquiry. Mengoptimalkan fungsi laboratorium sebagai sumber belajar yang konseptual dan bermakna, meningkatnya keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis ilmiah dan kolaboratif. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan 3 komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia, dapat menjelaskan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah, dapat menjelaskan fungsi pembuluh darah dalam sistem peredaran darah, dapat membedakan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar pada manusia. Sistem peredaran darah. Komponen penyusun sistem peredaran darah ada 3, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung berada pada rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung adalah sekepalan tangan atau seberat 300 gram. Struktur jantung terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, dan di antara serambi dan bilik terdapat katup jantung. Darah merupakan suatu cairan tubuh atau jaringan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan dan racun dalam tubuh dengan perantara antibodi atau zat anti racun. Menyebarkan panas ke seluruh tubuh untuk membantu tubuh tetap stabil. Darah terdiri dari 3 komponen, yaitu sel darah merah eritrosit bentuk bikonkav dan tidak berinti. Berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih leukosit, bentuk leukosit tidak tetap karena bersifat amoeboid, dis, dan fagositosis. Keping darah trombosit, trombosit dibentuk di sumsum tulang dan dapat hidup selama 8 hari. Bentuknya bulat atau lonjong dan tidak berinti. Cairan darah atau plasma, plasma darah adalah cairan bening kekuningan. Bagian terbesar sekitar 55% dari darah. Berfungsi sebagai media transportasi untuk sel darah merah, putih, trombosit, nutrisi, hormon, dan limbah metabolisme ke seluruh tubuh, serta berperan penting dalam pembekuan darah, kekebalan, dan menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. Pembuluh darah, arteri nadi pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Vena,
balik pembuluh darah yang membawa darah dari setubuh menuju ke jantung. Kapiler pembuluh yang menghubungkan antara arteri vena. Macam-macam peredaran darah besar dari bilik kiri menuju seluruh tubuh dan ke serambi kanan. Peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju paru-paru dan setelah itu serambi kiri. Gangguan yang berhubungan dengan darah. Pertama, anemia kekurangan hemoglobin. 2. Leukemia pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak pada sumsum tulang. 3. Thalassemia tidak dapat memproduksi Hb dan sel darah. For AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Pertama, penyakit jantung, gangguan kerja jantung dalam memompa darah. 2. Tekanan darah rendah, tekanan darahnya berada di bawah normal. 3. Tekanan darah tinggi, tekanan darah di atas normal. 4. Varises, pembuluh balik yang melebar atau berkelok pada kaki.